Hi, welcome back. Just imagine about two scholarships managed by the same ministry, have a huge budget, but one sends Indonesian people out of the country, which is, I'm going to talk about LPDP versus TS, and the other brings the whole world in Indonesia. And today, I'm spilling all the differences nobody's talk about. And if you're Indonesian dreaming about to study abroad, or even from abroad and want to get a full scholarship, full funded scholarship here in Indonesia, you are in the right place. Stay tuned until the end. So without further ado, let's get started. Hi, welcome back to Mom with the Stars. I'm a scholarship consultant who is guiding and helping students to get the scholarship yang cocok buat mereka. Ada dua beasiswa yang sama tapi berbeda. Kok begitu ya? Sama tapi berbeda. Aku akan bahas tentang LPDP ataupun TIAS. According to UIP on May 5th, 2020, ada 6 top beasiswa yang ada di Indonesia dan juga ada beasiswa yang masuk di dalam financial aid. Untuk international students, diantaranya kalau dari dalam negeri itu ada LPDP dan TIAS. Have you heard about LPDP or TIAS? Comment down below, okay? Aku bakalan bahas satu persatu. It's going to be short and to the point too. So yang pertama adalah LPDP. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar LPDP yang lagi warawiri sekarang, but we're not focused on that. We are focused on the differences. Jadi di LPDP itu ada kepanjangannya adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Di tahun 2024, yang melamar di LPDP ada 51.027 orang dan yang lolos 4.191. Tahun lalu, di tahun 2025, yang mendaftar LPDP sebanyak 79.126 calon, dan yang lolos itu ada 4.291. Bagaimana dengan 2026? 2026 ini memang lagi, ini untuk LPDP di bulan Maret ini sudah tutup pendaftaran, tapi mungkin ada kemungkinan besar ada gelombang yang kedua di pertengahan tahun. So you better check it out kalau teman-teman memang mengincar LPDP. Aku bakalan kasih update lagi. Tahun 2026, according to lpdp.kemenkeu.co.id, they are pushing STEM, and over 80% of spots now go to science, technology, engineering, and math. Tapi ada juga STEM, industry, and SHARE or share. Pendaftaran yang kedua itu akan juga dibuka nanti. Nah, sambil teman-teman menunggu jadwal selanjutnya, perlu untuk disiapkan beberapa dokumennya kan. Beasiswa LPDP ini memang beasiswa yang full funded. Itu full funded artinya termasuk tuition, living allowance, insurance, research money, even family allowance. Teman-teman pasti sudah ada berita-berita di luar sana mengenai LPDP, dan perlu diingat dengan kesadaran penuh bahwa program beasiswa LPDP ini mewajibkan pada para awardee-nya yang sudah mendapatkan beasiswa. Kalau teman-teman lolos di beasiswa LPDP ini, jangan lupa bahwa teman-teman harus kembali ke Indonesia, dan per tahun 2026 ini adalah skema 2N, di mana N ini mewakili berapa lama teman-teman mengambil kuliah tersebut. Contohnya, kalau teman-teman ambil beasiswa untuk master degree, biasanya master degree itu 2 tahun kuliahnya. Jadi teman-teman nanti datang ke Indonesia dan kembali mengabdi di Indonesia ini menggunakan 2N, di mana 2 tahun sekolah ditambah 2 tahun dan 2 tahun mengabdi, jadi totalnya adalah 4 tahun. Itu pula dengan kalau teman-teman mengambil program doktoral, dan itu bisa mencapai 9 tahun pengabdiannya. Maksud mengabdi itu seperti apa sih? Penerima beasiswa LPDP yang sudah lulus sekolah wajib mengabdi ke Indonesia untuk bekerja dan berkontribusi langsung. Contohnya di instansi pemerintah, di BUMN, swasta, NGO, atau menjadi dosen, tenaga pengajar, peneliti, atau praktisi di bidang STEM, tenaga medis, dan juga bidang usaha atau sosial. Berarti tidak boleh dong bekerja di luar negeri setelah lulus. Tentu saja boleh ya, harus ada letter of consent dari LPDP sebelum memulai bekerja di luar negeri. Dan biasanya diberikan kesempatan 2 tahun, maksimal 2 tahun, dalam rangka untuk memberikan pengalaman internasional kepada awardee.
Menurut CNBC Indonesia, tercatat bahwa di tahun 2026 ini pemerintah menetapkan anggaran untuk beasiswa LPDP ini, program LPDP ini sebesar 11 triliun lebih untuk para calon-calon beasiswa penerima beasiswa LPDP yang lolos. Next, about TIAS. Mungkin ini agak kurang familiar ya di telinga teman-teman ya. Nah, TIAS ini muncul di tahun 2024 yang artinya adalah The Indonesian Aid Scholarship. Ini merupakan reverse dari LPDP. Ini dikhususkan untuk international students. Ada dari 50 negara yang menjadi prioritas juga, dan kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang. Nah, beasiswa ini tidak diperuntukkan oleh warga negara Indonesia. Terus siapa dong yang akan menerima beasiswa ini? Beasiswa ini diperuntukkan untuk civil servants, government officer, lecturers, or anyone officially nominated by your own government. Jadi seperti kayak ada rekomendasi dari negara tersebut untuk membawa international student yang terpilih untuk datang belajar ke Indonesia. Ada banyak sekali dokumen yang harus dan syarat yang harus disiapkan oleh setiap international student yang akan menerima scholarship TIAS ini, di antaranya D4, dan ini sama dengan LPDP, yang penerima TIAS ini juga wajib untuk mengabdi di negara mereka masing-masing selama 2 tahun. Ini ada 5 perbedaan yang menurut aku menarik banget untuk kita share bersama-sama agar teman-teman juga dapat insight yang lain daripada yang lain. Yang pertama adalah direction of money. So basically, LPDP itu Indonesia's money flows out. TIAS ini, TIAS ini, money flows in. Indonesia is literally paying foreigner to come study here. It's a part of soft diplomacy. Perbedaan yang kedua adalah nomination gate, di mana LPDP ini everybody can apply directly. Tapi berbeda dengan TIAS, pemerintahnya itu akan memberikan atau kedutaan akan memberikan secara official akan menominasikan teman-teman. Ketiga adalah return and serve obligation. Seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya bahwa LPDP itu sekarang diupdate di tahun 2026. Return and obligation-nya itu adalah 2N, di mana menghitung jangka waktu teman-teman belajar abroad atau di dalam negeri juga. Contoh kalau ambil S2 berarti teman-teman akan mengabdi balik ke negara Indonesia 2 tahun plus 2, jadi 4 tahun kalau master degree. Kalau doktoral, teman-teman bisa saja ya kurang lebih 8-9 tahun untuk mengabdi di dalam negeri di Indonesia. Dan semua beasiswa itu ada konsekuensinya. Kalau teman-teman seandainya tidak mengindahkan aturan tersebut, penalti yang sungguh sangat akan menampar itu sudah tertulis di official student agreement. Itu akan sangat jelas dan teman-teman wajib untuk membacanya dengan sangat teliti saksama agar supaya tidak ada misunderstood. Don't worry, if you want to try to digging deeper about this scholarship, I can help you and guide you. So just comment down below and I will reach you back. Perbedaan yang keempat adalah health test reality check. Kalau LPDP wajib untuk upload health certificate. The difference between LPDP and TIAS, mereka akan cek sedetail mungkin. So mandatory full medical and side test in Indonesia after you arrive. Seperti blood test, drug test, HIV test. Fail any and you just say bye. You're sent home the same week. Yang bikin banyak yang ingin mendaftar itu takut menghadapi ini semua. But not least adalah competitions and scale. Memang betul yang akan diterima di LPDP itu banyak. At the same time, it's really insanely competitive. Yes, is smaller program, hundreds of spots total, banyak sekali jurusan-jurusan yang dibuka. Untuk mendaftar ini berdasarkan nominasi dari pemerintah atau kedutaan di sana. Okay, next, who should apply to which? If you're an Indonesian citizen and want to work class abroad or even go to your favorite university here in Indonesia, and you are Indonesian citizen, you can use LPDP. Untuk TIAS, contact your Indonesian embassy and ask for the nomination process. Dan juga download official 2026 booklet. I'm going to put the link description box.
So thank you so much for watching. Go apply. Your future self will thank to you. Dan kalau teman-teman mau berkonsultasi mengenai apapun yang masih berhubungan dengan scholarship, beasiswa, untuk mencari universitas impian teman-teman, jurusan yang teman-teman mau, dan juga how to write an essay, please just reach me out. I will reach you back. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Be kind, everyone. Cheers.